Baik. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Indira dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 14 ingin mempresentasikan bisnis kita yaitu Serabrik atau bisnis Serabi. Perkenalkan, di sini nama anggota kelompok kami, kelompok 14, yaitu ada Ricardo dan saya sendiri Mai Hafifah, dan ada teman saya Rehani Warohmah, dan ada Putri Aprilda, dan yang terakhir ada Yosep Pandiangan. Yaitu latar belakang. Maaf Kak, di slideshow bisa nggak? Biar yang pakai HP bisa kelihatan. Yang pakai handphone tuh pasti kecil-kecil misalnya kalau nggak di slideshow. Bisa nggak? Oh ya udah, Oke. Nah, udah Bu. oke, terima Udah, kasih lah ya. udah. Selanjutnya, latar belakang dari bisnis kami yaitu Serabi adalah jajanan tradisional khas Jawa dengan cita rasa dan proses pembuatan unik. Kini, makanan tradisional seperti serabi mulai kurang diminati, terutama oleh generasi muda. Dibutuhkan inovasi rasa, tampilan, dan pemasaran digital agar tetap relevan di era modern. Muncullah Serabrik, yaitu gabungan serabi dan brik menawarkan serabi tradisional dengan sentuhan modern, yaitu beberapa topping seperti coklat, keju, dan Oreo. Penjualan menggunakan konsep hybrid, kios offline dan platform digital. Serabrik hadir tidak hanya untuk keuntungan, tetapi juga untuk melestarikan kuliner lokal dengan cara kreatif dan kekinian. Yaitu bisnis kita juga mempunyai visi misi. Visinya menjadi ikon kuliner tradisional modern yang membawa Serabi ke era baru dan mampu menjangkau serta memikat hati seluruh generasi di Indonesia. Misinya yaitu yang pertama menyajikan produk Serabi dengan kualitas terbaik, baik dari segi rasa, tampilan maupun kebersihan. Yang kedua, menghadirkan varian rasa serabi yang inovatif dan sesuai dengan selera pasar modern tanpa meninggalkan cita rasa aslinya. Yang ketiga, meningkatkan nilai jual makanan tradisional melalui konsep pemasaran dan branding yang menarik. Untuk pengenalan produk kami yaitu ada serabi original, serabi coklat, serabi Oreo, dan serabi keju. Berikut ini untuk foto-fotonya. Nah, ada konsep promosi, yaitu untuk memperkenalkan dan memperluas jangkauan brand Serabrik di pasar. Strategi promosi yang digunakan menggabungkan pendekatan digital dan offline. Tujuannya adalah membangun brand awareness, menarik perhatian konsumen, serta mendorong pembelian ulang. Target pelanggan. Produk Serabrik menyasar berbagai lapisan masyarakat tanpa batasan usia. Dengan menghadirkan serabi dalam tampilan yang menarik dan rasa yang variatif, Serabrik mampu menjadi pilihan camilan yang digemari oleh anak-anak hingga orang dewasa. Selanjutnya akan dibaca teman saya, yaitu Putri. Selanjutnya di sini ada perspektif masa depan usaha. Serabrik memiliki prospek yang sangat cerah di masa depan. Seiring dengan tren global yang terus berkembang dan semakin tingginya minat terhadap makanan tradisional yang diolah dengan inovasi modern. Seiring dengan tumbuhnya kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga budaya lokal. Serabrik hadir sebagai solusi untuk melestarikan kuliner Indonesia dengan pendekatan yang lebih kontemporer dan relevan dengan zaman. Analisis persaingan. Metode yang digunakan saat ini untuk menganalisis persaingan SWT. Analisis SWOT adalah suatu metode perencanaan strategis untuk mengevaluasi faktor-faktor yang berpengaruh dalam usaha mencapai tujuan, yaitu kekuatan atau strengths, kelemahan atau weakness, peluang opportunities, dan ancaman threats, baik itu tujuan jangka pendek maupun panjang. Di sini ada analisis SWOT. Yang strengths itu yang pertama ada konsep unik dan inovatif, yang kedua beragam varian produk, yang ketiga segmentasi pasar. Ada weakness, yang pertama tingkat persaingan pasar, yang kedua ketergantungan pada tren, yang ketiga ketahanan produk.
Lalu ada opportunities. Yang pertama ada ekspansi ke platform digital, yang kedua kolaborasi brand, yang ketiga dukungan digital marketing, dan yang terakhir ada trades. Yang pertama persaingan yang ketat industri kuliner, yang kedua perubahan selera pasar, yang ketiga kondisi ekonomi. Selanjutnya akan dibacakan oleh Ray. Baik, di sini ada rincian modal dan pendapatan. Untuk rincian modal sendiri terbagi ada 3, yaitu modal bahan, modal kemasan, dan modal operasional. Untuk modal bahan sendiri itu ada tepung beras, kelapa parut, gula merah, gula putih, coklat, keju, dan oreo itu untuk rasa rasanya. Kemudian ada modal kemasan, terdiri dari minyak plastik, serta sendok. Dan yang ketiga ada modal operasional. Dari total modalnya itu sendiri adalah untuk modal bahan 116, untuk modal kemasan 36, dan modal operasional 20.000. Next. Nah, untuk pendapatannya sendiri itu harga jual per unit 4.000. Kita sama ratakan untuk yang original atau yang rasa. Terus jumlah unit yang dijual itu per hari bisa 100 piece. Total pendapatan 4.000 dikali 100 itu 400.000. Lalu laba dan keuntungan, laba atau keuntungan itu laba sendiri ada total pendapatan dikurang total biaya. Laba 400.000 dikurang 200.000, laba 200. Labanya sendiri 200.000. Lalu laba untuk per hari 200.000. Untuk per bulan itu sekitar 6 juta kurang lebihnya. Next. Perencanaan permodalan. Sumber permodalan awal usaha Serabi berasal dari dana pribadi yang dikumpulkan oleh masing-masing anggota tim. Setiap anggota secara gotong royong mengisikan dana pribadi sebagai bentuk komitmen dan investasi awal untuk menjalankan usaha bersama. Skema ini dipilih untuk menjaga kemandirian usaha serta melatih tanggung jawab dan manajemen keuangan secara kolektif. Untuk perencanaan promosinya sendiri dilanjutkan dengan teman saya, selanjutnya Ricardo. Ya, lalu selanjutnya ada perencanaan promosi, yang mana di sini kita melakukan promosi yaitu dari beberapa cara. Yang pertama itu adalah promosi online atau digital marketing, yaitu melalui media sosial seperti Instagram, TikTok, Facebook, yang mana di sini membuat dan mengolah akun resmi Serabric dengan konten yang menarik. Lalu ada soft launching campaign, yaitu promo khusus peluncuran seperti beli 2 gratis 1, diskon 20% untuk 50 pembeli pertama dan gratis shopping pilihan. Lalu yang ketiga yaitu menggunakan dan bekerja sama dengan influencer lokal, yaitu mengajak food blogger ataupun mahasiswa untuk mencicipi produk atau mengulasnya di media sosial. Lanjut. Next. Untuk promosi offline di sini kita menggunakan yang pertama itu sampling gratis, yaitu bagi-bagi sampel Serabi di lokasi strategis seperti kampus, area-area brosur dan tiket promosi, yang mana kita menyebarkan brosur kecil dan stiker menarik yang mana berisi informasi produk, daftar menu, dan QR code. Lalu yang ketiga yaitu booth promosi, yaitu mengadakan booth atau dengan live booking untuk menarik perhatian. Selanjutnya, berikut adalah beberapa dokumentasi di mana kita melakukan penjualan. Ini adalah dokumentasi online. Di sini kita menggunakannya Grab. Selanjutnya, untuk bagian berikut yang dijelaskan oleh teman saya Yosef. Selanjutnya
Kesimpulan, usaha Serabrik merupakan bentuk inovasi kreatif dari kuliner tradisional Indonesia, yakni serabi, yang dikembangkan melalui tapping modern dan strategi pemasaran hybrid. Dengan konsep kekinian dan segmentasi pasar yang luas, Serabrik memiliki peluang besar untuk berkembang serta turut melestarikan kuliner lokal. Saran yang pertama, 1. Terus mengikuti tren selera konsumen tanpa melupakan ciri khas lokal. Yang kedua, menjaga kualitas produk dan pelayanan. Yang ketiga, memperluas jangkauan promosi digital dan eksplorasi kerjasama strategis. Dan yang terakhir, mengembangkan sistem keuangan dan pencatatan agar usaha lebih profesional. Sekian dari kelompok 14 dari presentasi kami. Buat teman-teman sekalian mau menanya, dipersilakan. Terima kasih. Oke, terima kasih. Kelompok berapa ini yang sudah presentasi? 14. Ya, terima kasih kelompok 14, bagus sekali ya. Ini adalah presentasi yang luar biasa hari ini karena menonjolkan makanan tradisional ya, serabi ya. Ya, oke, sebentar lagi nanti ini terputus, nanti gabung lagi ya teman-teman. Zoom-nya sebentar lagi terputus. Ini luar biasa sekali, itu tadi saya lihat labanya sampai 6 juta ya, 1 bulan itu. Betul, Bu. 1 bulan 6 juta. Iya, Bu. Iya, oke. Bahan bakunya habis berapa? Ini sih, Bu, kalau bahan baku itu kurang lebihnya 200 itu juga udah sama gas, sama yang lain-lain gitu loh. Jadi per hari untuk labanya sendiri bisa dapat 200-an. Karena kan jualannya pagi sore juga, Bu. Oke, bahan baku 1 hari 200.000. Iya, kurang lebihnya. Karena itu udah hitungan sama ini, untuk bahan bakunya sendiri, maaf, Bu. Untuk bahan bakunya sendiri cuma 116.000. Itu pun yang kayak coklat keju Oreo juga nggak habis tiap hari, Bu. Ya, oke. Satunya berapa harganya? 1 serabi? 4.000. 1 serabi 4.000. Itu pakai kincang nggak? Pakai santan nggak? Atau serabi aja, pure serabi, nggak pakai gula? Pakai gula santan sih, Bu. Pakai gula dan santan. Itu 4.000, murah ya, teman-teman ya. Coba sini. Ada yang original sama yang rasa-rasa gitu, Bu. Oke, 4.000 itu yang ori. 4.000 itu ori. Kalau ori sih biasanya kalau saya pribadi jual 2.000 ya, Bu. Cuman ini disamaratakan aja. Oh, yang 4.000 itu biasanya yang ada rasanya ya? Yang rasa, ya. Rasa apa aja? Ada coklat, Oreo, keju. Coklat itu ditaburi meses gitu ya? Iya, Bu, betul. Oncom, ada oncom? Oh, enggak, Bu, belum ada. Enggak. Oh, saya pernah makan soalnya di daerah mana, Bandung apa daerah mana ya? Majalengka, itu ada oncomnya. Jadi serabi oncom gitu ya. Jadi dibuat dulu oncomnya agak-agak pedes gitu, terus ditaburkan di atasnya. Oh, ini Oreo meses. Ya, keju. Oreo meses keju. Coklat stroberi sampai sana tadi ya. Mbak siapa teh? Raihani ya? Iya, Bu. Coklat, stroberi, keju, Oreo. Coklat, stroberi, keju, Oreo. Ya, oke. Coklat, stroberi, keju, Oreo. Jagung nggak ada ya? Stroberi nggak ada, Bu. Dikasih jagung rebus di atasnya, aneh-aneh aja nih. Loh, enak loh ya kasih jagung rebus yang masih bulir. Ada bulir-bulirannya tuh loh. Kayak jasuke. Ya, oke, terima kasih, bagus sekali nih ya kreativitasnya ya. Sudah berjalan berapa lama? Ini usahanya ibunya ya? Ya, kalau waktu untuk sekarang sih saya yang jualan, Bu. Waktu ibu saya dari 2003. Nah, terus
karena ibu udah lumayan berumur, jadi diganti sama saya Luar biasa dari nih penerus nih. 2021. Dari 2021, jadi udah pinter ya bikin ini ya serabi ya, luar biasa. Daerah mana Mbak? Mbak Rehani? Daerah di Daerah Cilincing. Halo Mbak Rehani? Daerah Cilincing ya? Iya Bu, daerah Cilincing. Tahu banget ya kalau ke Mampang saya mau pesen nge-Grab. Jam berapa itu bukanya? Kalibaru Cilincing. Jam berapa biasanya bukanya? Halo Kak Untuk Rayani. pagi, maaf Bu, tadi sinyalnya putus-putus. Oke, pagi jam berapa? Untuk pagi saya mulai 5:30 pagi sampai jam 8. Nah, kalau sore itu biasanya buka di jam 4 atau 4:30, pulang kuliah sampai sehabisnya Bu kalau sore. Oh, itu di rumah aja, di depan rumah? Di jalan sih Bu, bukan jangan, nggak di depan rumah banget. Oh, iya, di jalan ya, di gang ya, depan gang ya. Iya Bu. Ya oke, luar biasa ya. Kalau mau pesan agak jauh ya. Jam 8 habis ya, cepat habis ya Mbak ya? Laris manis ya? Iya, alhamdulillah Bu, karena kan emang udah lama juga jualannya. Tapi kalau misalkan emang jam kuliah itu nggak habis, pasti saya tutup di jam 8 pagi, karena kan jam 9-nya udah ada perkuliahan Ibu. Ya oke. Kemarin di PRJ nggak ikut jualan di PRJ? Enggak Bu. Oh, coba kalau ada event-event itu di Car Free Day, nggak jualan di sana ya? Belum sih Bu, belum sampai ke sana karena kan emang karena jarang ya. Ini Mbak jarang nih tradisional ya. Kalau lewat pasti saya beli ini, insya Allah. Ya jarang banget coba ya, itu. Belum. Ini usahanya ya, gitu cari partner yang mendukung usaha Mbak. Nanti bisa buka usaha ya. Kan banyak event itu di sana. Nah Mbak jualan di situ kue tradisional pasti ya. Apalagi Mbak bisa masuk ke hotel gitu ya, bisa kerjasama, kan sering ada event-event tuh di hotel. Saya juga kalau ada rapat-rapat sering di hotel gitu, rapat anggaran gitu atau di dinas kesehatan biasanya juga ada pesan untuk menu-menu makanan gitu untuk coffee break ya gitu, ada kue serabi juga gitu. Bisa kalau bisa masuk ke hotel-hotel luar biasa ya Mbak, bisa kerjasama. Jadi ada tambahan pendapatan nanti ya, nggak cuman jual di rumah aja. Jadi bisa nanti misalnya kalau Mbak sibuk kan bisa sewa karyawan, nanti ada karyawan yang untuk membuat serabi kalau pesanannya banyak. Pernah nggak ada pesanan banyak untuk acara gitu? Pernah Bu, untuk biasanya sih di kantor-kantor kakak saya Bu, itu kalau misalkan ada acara-acara gitu pesannya ke rumah. Oh ya, jadi tetap Mbak yang adonin, bikin adonannya, nanti ada orang yang tinggal masaknya ya. Saya juga ya masak. Oh lah. Jadi kalau misalkan kalau banyak? Ya, kalau banyak juga saya Bu, tapi paling di jamnya itu lebih malam gitu. Biasanya kan waktu itu pernah sampai tembus di 350 piece untuk acara kantor abang. Untuk acara kantor di kakak saya itu. Nah, itu kan di bawahnya itu di jam 7 pagi. Itu saya nyetak serabinya itu dari jam 2 malam. Oh, ya Allah. Bikin adonannya juga jam 2 malam itu bangun, start bikin adonan. Iya, itu bakar serabi. Luar biasa ya. Iya, Bu. Ya, oke. Terima kasih. Luar biasa ini usahanya dikembangkan ya, gitu. Jadi untuk meningkatkan ini ya makanan tradisional ya gitu ya. Jadi tidak hanya di Indonesia saja, bisa go internasional, luar biasa misalnya ya. Kalau ada event-event Mbak ikut aja gitu ya. Event-event ikut aja, jualan daftar gitu. Ya dikembangkan usahanya, jadi jangan hanya lingkup yang biasa aja ya, jualan di rumah gitu, di gang, di pinggir gang gitu. Cobalah ikut event-event gitu ya. Teman-teman kalau ada acara ini jangan lupa pesen serabinya Kak Raihani ini ya, yang ada acara keluarga atau acara pernikahan, acara tunangan, jangan lupa nih teman kita punya usaha ya serabi tradisional ya.
Oke, terima kasih kelompok Kak Raihani. Iya, Bagus Bu. Ya, Terima kasih kembali, Bu. semuanya saya kasih nilai 98 ya. Kemarin 96 saya relat, saya naik ke 98 biar seneng semuanya. Membuat orang bahagia kan hidup pahala insya Allah. Biar semangat semuanya ya berbisnis. Oke, terima kasih. Kita berikan untuk kelompok Kak Raihani dan teman-teman. Terima kasih semuanya. Iya, terima kasih ya, Bu. Oke, pencet dong tombol reaction tepuk tangannya.